Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Amini. Saya Nisa Kudratun Nada. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang sistem saraf pada manusia. Yang akan kita bahas yaitu ada sistem saraf, yang kedua bagian-bagian sel saraf, dan yang ketiga klasifikasi sel saraf, yang keempat saraf otonom, dan yang kelima yaitu influx saraf. Sistem saraf dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi oleh tubuh. Untuk mendapatkan rangsangan itu ada 3 rangsangan yang harus dimiliki oleh sel saraf. Yang pertama itu reseptor, dan yang kedua yaitu penghantar impuls, dan yang ketiga yaitu efektor. Sistem saraf dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu badan sel, adalah bagian yang paling terbesar dari sel saraf. Badan sel ini berfungsi sebagai menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dan yang kedua dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga yaitu akson, disebut juga dengan neurit. Akson ini adalah serabut sel saraf yang panjang yang merupakan juluran dari sitoplasma dan badan sel. Di dalam akson terdapat serabut mielin, sel Schwann, dan nodus Ranvier. Dan yang keempat adalah sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Klasifikasi sel dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berdasarkan fungsi dan juga berdasarkan struktur. Berdasarkan fungsi yaitu terdiri dari yang pertama neuron sensorik, dan yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga neuron interneuron. Sedangkan berdasarkan struktur, yang pertama itu terdiri dari neuron multipolar, neuron bipolar, dan yang ketiga neuron unipolar. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf, dan meneruskannya ke otak. Sistem neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Neuron interneuron merupakan interneuron yang menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lainnya. Neuron multipolar yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak jaluran dendrit dan 1 jaluran akson. Neuron bipolar yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki 2 jaluran dendrit dan akson. Neuron unipolar adalah sel saraf yang hanya memiliki 1 juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Saraf otonom. Sistem saraf tak sadar, disebut juga saraf otonom, adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifatnya, kerjanya sistem saraf otonom dibedakan menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Impuls saraf. Polarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak sedang menjalankan rangsang. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf tidak menjalankan rangsang. Repolarisasi disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi. Repolarisasi adalah tahapan yang paling penting bagi sel. Di antara repolarisasi dan repolarisasi terdapat 1 periode yang disebut sebagai periode
refraktor, yaitu periode waktu tertentu saat sel saraf tidak menanggapi rangsangan yang diberikan untuk kedua kalinya. Terima kasih. Demikian hasil presentasi tentang sistem dan saraf dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan komen di bawah.